berasal dari Universitas Kristen Wirawacana Sumba dan saya merupakan mahasiswa Prodi Teknik Informatika angkatan 2019. Pada video kali ini saya akan membahas tentang konsep jaringan komputer yang berisi materi jaringan komputer berdasarkan area geografis yang memuat LAN, MAN, WAN, dan jenis topologis secara fisik dan logika. Oke, pada pembahasannya terdapat pada bagian di sana. Jaringan komputer adalah sebuah sistem di mana kita dapat menghubungkan beberapa komputer menjadi satu kesatuan yang dapat saling berhubungan, berbagi, dan berkomunikasi. Terdapat 3 jenis jaringan komputer saat ini, yaitu yang pertama, Local Area Network atau yang biasa disebut LAN. Nah, LAN adalah jenis jaringan yang ruang lingkupnya berada di area yang relatif kecil. Pada umumnya, jenis jaringan ini sering diterapkan pada kantor, lab, sekolah, rumahan, dan lain sebagainya yang area lingkupnya kecil. Dengan kata lain, jenis jaringan ini hanya dapat menghubungkan komputer-komputer yang berada di satu tempat terbatas yang berjarak tidak lebih dari 1 kilometer. Nah, ini contoh gambarnya. Yang kedua, Metropolitan Area Network atau yang biasa disebut MAN. Nah, pada jenis jaringan MAN ini biasanya ruang lingkupnya sedikit lebih luas dari LAN. Biasanya juga meliputi antar wilayah dalam satu provinsi. Dalam hal ini, sistem jaringan komputer ini menghubungkan beberapa jaringan kecil atau LAN ke area yang lebih besar. Contohnya jaringan bank, di mana beberapa kantor cabang sebuah bank di dalam sebuah kota besar dihubungkan antara satu dengan yang lainnya. Misalnya Bank Mandiri. Bank Mandiri yang ada di seluruh wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Dengan begini, jaringan ini bisa memudahkan sebuah perusahaan untuk mengelola cabang mereka dari jarak yang jauh tanpa harus mendatangi satu persatu. Nah, ini contoh gambarnya. Yang ketiga, Wide Area Network atau yang biasa disebut WAN. Mengingat ruang lingkup pada jaringan WAN ini sangatlah luas, maka kebanyakan pengguna sudah menggunakan satelit atau bahkan kabel bawah laut untuk menghubungkannya. WAN ini juga mencakup daerah geografis yang sangat luas dan biasanya saling menghubungkan negara bahkan benua. Dan ini contoh gambarnya ya. Ini background wireless teknologi yang mencakup WAN, MAN, LAN, PAN. Nah, ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang topologi jaringan fisik dan logik. Topologi dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, topologi bus mesh ini merupakan topologi yang banyak dipergunakan pada masa penggunaan kabel spesifikasi manjur. Nah, topologi ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama itu merupakan satu kabel yang kedua ujungnya ditutup, di mana sepanjang kabel terdapat node-node. Nah, yang kedua umum digunakan karena sederhana dalam instalasi. Yang ketiga, sinyal melewati kabel dalam 2 arah atau mengirim data bersamaan. Mungkin terjadi collision. Kelebihan dari topologi bus mesh ini, harga pemasangan lebih murah bila dibandingkan dengan cara star, karena harga kabel yang digunakan lebih koaksial atau UTP dan hanya membuat satu kabel. Yang kedua, kelebihannya itu cukup mudah apalagi kita ingin memperluas jaringan pada topologi bus. Kekurangan dari topologi bus ini terjadi apabila terjadi kabel yang putus, semua komputer tidak dapat digunakan.
Nah, yang kedua di sini ada topologi star. Topologi star ini merupakan bentuk topologi jaringan yang berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna topologi jaringan, termasuk topologi jaringan dengan biaya menengah. Kelebihan dari topologi star, jika suatu kabel node terputus, yang lainnya tidak terganggu dan tahan terhadap lalu lintas jaringan yang sibuk. Apa kekurangan dari topologi star ini? Jika node tengah mengalami kerusakan, maka seluruh rangkaian akan berhenti. Boros juga dalam pemakaian kabel, HUB atau bagian tangan jadi elemen kritis karena kontrol terputus. Nah, yang ketiga topologi ring. Topologi ring ini merupakan topologi jaringan berbentuk rangkaian titik yang masing-masing terhubung ke dua titik lainnya sehingga membentuk jalur melingkar membentuk cincin. Kelebihan dari topologi ring ini, hemat kabel, tidak akan terjadi tabrakan pengiriman data karena pada satu waktu hanya node yang dapat mengirimkan data. Kekurangan daripada topologi ring ini, peka kesalahan sehingga jika terdapat gangguan di suatu node mengakibatkan terganggunya seluruh jaringan. Yang keempat, topologi external star. Topologi ini merupakan kombinasi karakteristik antara topologi star dan topologi bus. Topologi ini terdiri atas kumpulan topologi star yang dihubungkan dalam satu topologi bus sebagai backbone. Kelebihannya dapat terbentuknya suatu kelompok yang dibutuhkan pada setiap saat. Sebagai contoh, perusahaan dapat membentuk kelompok yang terdiri atas terminal terminal pembukuan serta ini kelompok lain dibentuk untuk terminal penjualan. Kekurangannya, apabila simpul yang lebih tinggi kemudian tidak berfungsi, maka kelompok lainnya juga menjadi tidak efektif atau mati. Topologi mesh. Yang kelima itu topologi mesh. Topologi mesh ini merupakan suatu topologi yang memang didesain untuk memiliki tingkat restorasi dengan berbagai aktivitas penjuluran yang biasanya disiapkan dengan dukungan perangkat lunak dan software. Kelebihannya relatif lebih mudah untuk dilakukan troubleshoot. Kekurangannya membutuhkan banyak kabel atau rumit dan biayanya lebih mahal. Yang keenam, topologi hybrid. Topologi hybrid ini merupakan kombinasi dari dua atau lebih topologi yang berbeda untuk membuat topologi hybrid. Kelebihannya, menambah koneksi perangkat lainnya lumayan mudah karena node baru dan peripheral dapat dihubungkan ke topologi dan kata topologi dapat dihubungkan dengan topologi hybrid dengan mudah. Kekurangannya, pengelolaan sulit,
biayanya mahal dibandingkan topologi lainnya. Instalasi dan konfigurasinya topologi sulit. Yang ketujuh ada topologi hierarchical. Topologi hierarchical ini merupakan berbentuk seperti pohon yang bercabang yang terdiri dari komputer induk atau host yang diswitchkan dengan simpul atau node lain secara berjenjang. Kelebihannya, data terpusat secara hierarki sehingga manajemen data lebih baik dan mudah. Kekurangan dari ini topologi hierarchical ini, komputer di bawahnya tidak dapat dioperasikan apabila kabel pada komputer tingkat atasnya terputus. Saya akan menjelaskan lagi jenis-jenis topologi logik. Nah, yang pertama ini Ethernet. Sekarang ini paling banyak digunakan oleh seluruh umat manusia ya. Internet ini menggunakan metode akses yang disebut Keresense IPLC dan declaration. Sistem ini dapat memperhatikan setiap komputer ke dalam kabel dari network sebelum mengirimkan data ke dalamnya. Keuntungan dari internet, kecepatan mengirim data mencapai 100 Mbps sampai 1 Gbps. Cukup sederhana, mudah dalam menggunakannya. Kekurangan dari internet sering terjadi tabrakan data pada saat menggunakannya. Jika pemakaiannya ramai, maka kecepatannya pun melambat. Yang kedua, token ring. Token ring ini dikembangkan oleh IBM pada pertengahan tahun 1980. Hubungan komputer pada token terbentuk seperti cincin. Keuntungannya, menggunakan token phasing untuk menghindari tabrakan data. Kecepatan mencapai 16 Mbps menggunakan kabel fiber optik. Kerugiannya, jika terdapat gangguan di satu node, maka seluruh jaringan akan terganggu. Yang ketiga, local talk. Local talk ini merupakan jaringan yang dikembangkan pertama kali oleh Apple Computer Inc. untuk komputer mechanician. Metode yang digunakan oleh jaringan local talk ini disebut CSMA. Kelebihannya, lambat dalam mengakses, sering terjadi tabrakan data, dan kekurangannya, kecepatan hanya 230 kbps sama menggunakan kabel TP khusus. Yang keempat, Fiber Distributed Data Interface. Ini merupakan sebuah jaringan yang menghubungkan antara dua atau lebih jaringan bahkan pada jarak yang jauh. Kelebihannya, menggunakan dua buah topologi ring dalam proses transmisi. Menggunakan kabel fiber optik, memiliki kecepatan 100 Mbps. Kekurangannya, biaya cukup mahal, boros dalam menggunakan kabel. Dan yang kelima,
in-house transfer mode. Ini merupakan sebuah jaringan yang menghubungkan antara dua atau lebih jaringan bahkan pada jarak yang jauh. Maaf teman-teman ya. Sebuah jaringan yang mentransmisikan pada kecepatan 155 Mbps atau lebih. ATM mentransmisikan data ke dalam satu paket, sedangkan yang mentransfer pada besar kecilnya paket. Keuntungan ATM, kecepatan sampai 155 Mbps atau lebih, dapat didukung variasi media menggunakan kabel fiber optik, dapat dipakai oleh internet service provider atau ISP. Kekurangan dari ATM, boros dalam menggunakan kabel. Ya, sekian dan terima kasih.